Ya pemirsa, pagi tadi Menkominfo Johnny G. Plate datang ke Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan, dan untuk mengetahui informasi terkini kami terhubung dengan Yola Duyanti di Kejaksaan Agung. Selamat siang Yola, apakah sudah ada tanda-tanda pemeriksaan Johnny G. Plate ini usai begitu? Ya, selamat siang Gede, Deta dan juga pemirsa. Memang hingga saat ini kiranya pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate masih berada di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo pada periode 2020 hingga 2022. Tadi menurut pantauan kami di lokasi juga memang Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ini tiba di gedung Jampitsus pada pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setibanya di gedung, Johnny G. Plate langsung memasuki gedung Jampitsus tanpa menyapa kami awak media yang memang sudah sejak dari pagi tadi menunggu kedatangan dari Menkominfo tersebut. Adapun memang menurut informasi yang kami dapatkan dari Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung yakni Kuntadi, maksud kami mengatakan bahwa ada 4 poin yang kiranya akan didalami dalam pemeriksaan Johnny G. Plate pada hari ini. Adapun poin tersebut yakni soal tanggung jawab pengguna anggaran, lalu ada perencanaan pembangunan BTS Kominfo, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan juga dugaan adik terima fasilitas. Dan tadi kami juga sempat bertanya kepada Kapus Penkum Kejagung yakni Ketut Sumedana yang mengatakan bahwa hingga saat ini penyidik dari Kejagung masih terus mendalami dan juga melakukan evaluasi dari keterangan para saksi dan juga beberapa alat bukti yang sudah ditemukan sebelumnya oleh tim penyidik dari Kejagung. Termasuk diantaranya adalah potensi ataupun peluang dari berubahnya status Menkominfo sendiri, yakni yang mana diketahui hingga saat ini Menkominfo dan juga adiknya Gregorius Alex Plate masih berstatus sebagai saksi atas kasus tersebut. Namun memang untuk Gregorius Alex Plate sendiri sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 26 Januari dan 13 Februari lalu, yang mana Gregorius Alex Plate juga sudah mengembalikan dana sebesar 536 juta rupiah yang diterima dari fasilitas Kominfo BTS pada periode lalu. Dan memang meskipun sudah dilakukan pengembalian dana oleh adik Johnny G. Plate tersebut, namun tadi Pak Ketut mengatakan bahwa proses hukum masih terus dilakukan baik untuk Menkominfo dan juga adiknya. Hingga saat ini juga penyidik dari Kejagung sudah menetapkan setidaknya 5 tersangka dan juga sudah memeriksa sebanyak 67 saksi dan mencekal sebanyak 23 orang untuk berpergian ke luar negeri terkait kasus tersebut. Gede dan juga Deta. Baik, apa pemeriksaan lanjutan usai Johnny G. Plate diperiksa hari ini, Yola? Ya, Deta, Gede dan juga pemirsa, memang untuk selanjutnya apa saja yang menjadi proses dari pemeriksaan terkait usai dilakukannya pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate pada hari ini, memang kami belum mendapatkan informasi pasti. Namun tadi dikatakan oleh Ketut Sumedana yang mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya juga masih terus dilakukan hingga ke depannya untuk dilakukan pengumpulan alat bukti dan juga keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang mana dalam kasus ini merupakan kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Kominfo pada periode 2020 hingga 2022. Deta.